Ini saya rekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu. Ini saya Leon Alamsa, salah satu calon guru penggerak Angkatan 8. Kebetulan dalam hal ini di modul 3.1 saya mendapatkan tugas untuk memberikan atau menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang dipelajari dari berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan kepala sekolah yang ditempati saya sendiri. Mohon maaf sebelumnya mengganggu nggak Ibu Wati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas memberikan Pak Alam untuk wawancara dengan saya. Saya adalah Kepala Sekolah SD Kejambon 7. Nama saya Ibu Sriwati SPD. Nah, alhamdulillah di sini sudah kurang lebih 7 tahun. Insya Allah mudah-mudahan Pak Alam bisa menjadi calon guru penggerak dengan proses kegiatan yang ada di SD Kejambon 7 bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan tepat waktu untuk bisa lulus nanti dengan tidak ada halangan apa-apa. Amin. Terima kasih Ibu Wati atas waktunya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dan wawancara yang ingin saya utarakan. Ada 8 poin tentunya ini hanya sekedar saya mengambil ilmu atau berbagi ilmu dan pengalaman Ibu selaku pemimpin di sekolahan atau kepala sekolah. Pasti banyak sekali pengalaman dan ilmu yang perlu saya serap tentunya untuk saya analisis dan jadikan saya pelajaran ke depannya. Mohon maaf ya Bu Wati, ini untuk yang poin pertama nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Wati atau kepala sekolah di sini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira bagaimana mengidentifikasinya selaku kepala sekolah? Terima kasih Pak Alam atas pertanyaannya. Ya, saya sebagai seorang pemimpin di sebuah satuan pendidikan pasti akan beragam kasus ya Pak, yang akan saya hadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika. Ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan Pak Alam. Cara saya untuk mengidentifikasikan yang mana dari kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar beberapa pertanyaan identifikasi kasus Pak. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasikan lolos berhasil dari syarat-syarat tersebut,
maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya Pak Alam, Iya. jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Itu saja pertanyaan yang pertama Pak. Monggo kita lanjutkan, barangkali ada yang perlu dibantu. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Ibu tadi atas jawabannya, luar biasa. Ini adalah suatu pengalaman yang bisa saya ambil dari bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral ya. Tadi kalau dilihat dari jawaban Ibu atau pengalaman Ibu dalam menghadapi kasus benar melawan benar, itu pasti ada ya terjadi ya di sebuah sekolah ya Bu. Betul Pak. Bagaimana sikapnya ketika masukan dari rekan yang ini betul, dari rekan yang ini juga betul. Betul iya. Di situ sikap Ibu sebagai kepala sekolah menentukan mana yang harus saya ambil untuk keputusan ini supaya tidak menjadi konflik di kedepannya. Betul iya gitu. Mungkin ini ya Bu, ada skala prioritas ya Bu, antara benar dengan benar pasti kita agak bimbang untuk mengambil keputusan ya Bu ya, gitu. Ini skala prioritas jadikan utama untuk diambil satu keputusan yang mutlak. Kemudian untuk poin yang kedua, ini ada pertanyaan yang kedua, yaitu selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang tadi saya singgung juga tadi. Untuk poin yang kedua, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, itulah ya Pak. Kalau ada kedua-duanya yang harus kita pilih salah satunya, kita masih mengalami kebingungan ya Pak ya. Betul. Tapi untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar Pak. Sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang itu. Jadi ya kita ambil sendiri mana yang perorangan dan ini untuk kepentingan orang banyak. Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan. Ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi kepentingan ini untuk perorangan atau bisa untuk menimbulkan orang banyak, berbenturan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Pak Alam. Berarti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ya untuk bisa menentukan suatu keputusan yang kuat. Memang ini tidak mudah ya Bu, butuh Pak. Waktu dan pengalaman dan juga berbagai referensi dari teman-teman yang lain mungkin ya Bu, dari pengalaman dari sekolah lain ya. Iya betul. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Wati lakukan selama ini? Ya untuk mengambil langkah memang agak sulit ya Pak, karena di sini sama-sama guru yang ada di SD Kejambon 7 dan sama-sama baik. Jadi saya ambil langkah sesuai dengan suara hati dan nalar. Kalau suara hati saja nanti kurang alit ya Pak. Jadi saya ambil suara hati dan nalar harus sejalan. Betul. Untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya. Dan paling besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, karena saya di sini yang diutamakan adalah peserta didik. Jadi dengan beberapa pertimbangan yang penting untuk kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik Pak, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Itu yang saya ambil. Jadi terutama ini yaitu di rasa pedulinya ya Pak. Karena kami menganggap
peserta didik pada saat di sekolah dan dimanapun itu adalah anak kami. Tapi di saat di rumah adalah putranya orang tua gitu betul. Pak. Iya. Jadi kita harus punya rasa yang peduli betul Pak. Tahap berikutnya melakukan investigasi dengan pemeriksaan kembali fakta-fakta dan temukan peluang Pak. Lalu buatlah keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan sebenarnya itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang harus bertanggung jawab gitu Pak. Iya tadi mengedepankan suara hati dan nalar ya. Iya. Biasanya kalau ibu bayi wanita itu biasanya nalurinya kuat Ibu. Betul, dibandingkan Pak. logika, tapi tidak hanya menguatkan nalurinya saja, tetapi harus logika yang ada itu juga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Saya lihat luar biasa tadi jawaban Ibu atas pengalamannya, termasuk tadi betul kalau di sekolah itu kita harus istilahnya apa ya, mengutamakan kepentingan peserta didik. Iya, betul, Pak. Karena memang tugas seorang guru ya tidak lain adalah membimbing peserta didik itu sendiri supaya jadi anak yang lebih baik sebelumnya Pak. Betul sekali. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya nomor 4 itu ada hal-hal apa saja yang Ibu lakukan selama ini yang Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang monggo. Iya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini saya anggap efektif dalam mengambil keputusan ya Pak pada kasus-kasus dilema etika. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah ini loh Pak. Saya menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Karena permasalahan bisa kecil, permasalahannya bisa melebar Pak. Iya betul. Begitu juga masalah yang melebar yang nantinya menjalar kemana-mana bisa kami menyederhanakan. Jadi yang saya ambil adalah menyederhanakan pokok permasalahan dan otomatis membangun kebijaksanaan. Mengambil keputusan tetap saya harus menggunakan kebijaksanaan, tidak otoriter dan sebagainya. Saya tetap mengambil kebijaksanaan. Kiranya itulah Pak. Betul. Intinya sebuah permasalahan yang besar pun sebetulnya ya bisa diselesaikan dengan cara disederhanakan dulu. Dengan kesederhanaan itu mungkin nanti akan muncul kebijaksanaan yang tidak menyinggung dua belah pihak ya Bu. Betul. Mungkin kayak itu ya yang saya tangkap. Kemudian poin yang berikutnya adalah pertanyaan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih buat Ibu sendiri dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Ya, tantangan pasti ada Pak Alam. Namanya itu pasti ada. Pasti ya. Ya, dari saya ambil dari keputusan yang diambil. Mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya Pak. Mungkin ada beberapa yang tidak diterima sepenuhnya ya Pak, yang namanya kurang bombong lah. Ya, proses untuk dapat memahami sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan Pak. Kita harus benar-benar sabar menghadapi hal-hal yang seperti itu. Betul. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk meluruskan atau orang tersebut memahami secara ikhlas menerima keputusan itu tidak segampang Jadi ya menjadi tantangan Untuk itu saya harus tetap beristiqomah dalam menjalankan keputusan yang disepakati Pak. Harus sabar, istiqomah, harus perhatian. Kiranya itu Pak jawabannya. Memang tidak
mudah sih tidak Pak. tidak Iya. bisa memuaskan. Mungkin ya dalam suatu kebijakan pasti ada ya pro kontra Ada, lah ya. betul Pro Pak. kontra itu pasti ada, Tapi tapi insya Allah keputusan dengan saya bisalah diterima. iya, yang penting kita sudah yang kalau saya tangkap dari Ibu tadi sudah memberikan masukan dengan kebijaksanaan sesuai dengan prosedur lah tentunya ya, Iya, dengan betul, etika moral yang sesuai. Masalah tadi ada rekan-rekan atau yang kurang berkenan itu sudah wajar. Betul, Pak. sudah lillahi ta'ala lah urusannya. Yang penting iya. selaku pemimpin sudah melakukan hal-hal yang tepat lah ya, intinya istiqomah dalam menjalankan keputusannya sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yang sudah disepakati tentunya dengan rekan-rekan. Ya kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Iya, Oke. betul Pak. Kemudian poin berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya Pak, untuk jadwal saya tidak ada jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus karena kami ya pekerjaannya banyak ya Pak. Jadi ya kami memprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya. Jadi ada kasus apa kita diprioritaskan secepatnya. Kemudian prioritas itu ya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi kami terus terang sampai saat ini belum ada jadwal untuk menyelesaikan permasalahan. Hanya tetap kami menyelesaikan semua permasalahan. Kami hanya mengambil prioritas dulu, nanti sisanya sambil jalan. Karena kami berprinsip agar peserta didik di lingkungan sekolah ini peserta didiknya nyaman ya, dengan adanya guru-guru yang ada di sini bisa kerjasama, peserta didik nyaman, warga sekolah ya termasuk dengan orang tua murid nyaman. Betul. Itulah ya Pak yang saya jalankan. Bagaimana Pak? Ya luar biasa ini pengalaman yang bisa saya ambil banyak sekali dari dalam menyelesaikan sebuah kasus. Tentunya tadi dari yang saya ambil di garis bawahi diselesaikan secepatnya secara betul tidak berlarut-larut supaya permasalahan tidak berlarut-larut sehingga malah jadi melebar kemana-mana ya Bu permasalahannya. Yang pertama itu ya Pak. Iya. Disederhanakan benar tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya itu menyederhanakan permasalahan sehingga permasalahan itu bisa segera diselesaikan. Tapi juga tetap diambil yang prioritas sampai menunggu intinya ya tadi jangan sampai mengorbankan kepentingan peserta didik. Iya luar biasa ini pengalaman Ibu yang bisa saya ambil. Itu Pak yang Oke, untuk poin berikutnya itu ada yang terakhir, nggak terasa ini sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, monggo. Ya, untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah yaitu dengan cara berkomunikasi Pak yang baik dengan semua warga sekolah. Dan saya sendiri menganggap warga sekolah adalah keluarga. Iya. Jadi pengelolaan emosi yang baik juga dengan warga sekolah dan memahami tentang teori pengambilan keputusan sebagai ya saya seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Intinya begini Pak, faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu pengambilan keputusan yaitu dengan cara berkomunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, dengan ya kita anggap warga sekolah yang tadi saya katakan sebagai keluarga ya. Sehingga kita berbicara enak, memberikan masukan juga tidak ada masalah karena menganggapnya sebagai keluarga. Gitu saja Pak. Yang penting kita
bisa harmonis lah, menjalin hubungan, komunikasi betul. dengan wali murid, Nggih, dengan warga sekitar, sekolah, termasuk iya. mungkin dari lingkungan sekitar ya Bu, RT Iya, RW-nya iya. gitu ya. Kalau itu sudah dijalankan nyaman Pak. Nggih, betul Baik betul. itu antara guru dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid, kemudian dengan peserta didik, kita akan nyaman. Bahkan bisa kerasan betah di sekolah Pak. Nah, itu yang penting. Iya. Ketika berangkat bekerja, kita sudah dalam kondisi yang nyaman, seneng gitu ya, Pak. betul sekali. Seperti kita mau, ya kita ibaratkan mau pulang ke rumah bertemu dengan keluarga ya Bu. Betul Pak. Kan rasanya kita dikangeni lah istilah gitu. Jangan sampai kita berangkat ke Sekolah kantor sudah beban ya Pak, ya yang luar banyak biasa. sekali kasus-kasus. Ya, ternyata masih ada satu pertanyaan nih Bu, mohon maaf. Iya, Itu. nggak apa-apa, barangkali saya bisa Nggih, menjawab, terima bisa kasih. membantu. Monggo. Dari semua hal yang tadi Ibu telah sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat saya petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Ya, Monggo. apa namanya, banyak sekali Pak yang saya petik ya dengan adanya pengalaman beberapa mengambil keputusan di dilema etika ya Pak. Iya. Gini Pak, dalam mengambil sebuah keputusan, mengidentifikasi dengan jenis kasus, gitu. Kasusnya. Iya, harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar, lawan benar, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Kembali lagi ya Pak, kembali lagi ya. Pak ya. Pertama Ya, kan yang penting jangan merugikan siswa. betul. Ya, itu jawaban dari kami Pak. Iya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya Pak Alam. Barangkali ya Pak, insya Allah ya Pak, ke depan kan mestinya jadi kepala sekolah ya Pak, insya Allah. Insya Allah, terima kasih Ibu dukungan dan Iya, doanya. amin. Tentunya ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa buat saya sendiri. Tentu tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada pengalaman dari yang Pak, orang betul. itu ya. Terkadang ilmu teori yang sudah kita dapat dari pelajaran itu belum tentu bisa dipraktekkan semudah di lapangan di ya lapangan. Pak ya. Tapi yang dengan susah. pengalaman orang-orang terdahulu, orang-orang pemimpin yang pernah jadi pemimpin itu, terkadang banyak ilmu yang kita serap di luar dari ilmu yang saya serap dari pelajaran. Teori-teori itu. Tapi memang semuanya harus sinkron ya antara teori ilmu dan pengalaman. Betul. Pengalaman itu juga luar biasa sekali. Terima kasih sekali Bu Mati atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf tadi saya sudah mengganggu waktunya. Ini kurang lebih sudah berapa menit? Selama 23 menit, luar biasa dari apa yang tadi sudah saya ajukan pertanyaan. Jawabannya sangat memuaskan sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih sekali Ibu Wati atas waktunya. Mohon maaf barangkali dalam tutur kata saya tadi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kurang berkenan di Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya share dan tanya-tanya saja Ibu. Mohon maaf barangkali mengganggu atas pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Ibu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah Pak. Sudah.